Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi semuanya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasannya mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasannya saja seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang pertama, langsung ke contoh yang pertama. Di sini diminta untuk tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu X ditambah Y sama dengan 12 dan X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, dari sini kita perhatikan ya. Pada persamaan ini, persamaan X ditambah Y sama dengan 12 dan X dikurangi Y sama dengan 4, di sini kedua variabel pada persamaan pertama, ini kan koefisiennya sudah 1. Keduanya koefisiennya 1, koefisien variabel X1, koefisien variabel Y1. Kemudian, pada persamaan kedua, di sini koefisien untuk variabel X dan Y-nya juga sudah sama-sama 1. Nah, mengingat kembali mengenai materi penyelesaian SPLDV, itu kan ada 4 ya kemarin ya, yaitu substitusi, eliminasi, gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi, dan juga metode grafik. Nah, jadi di sini kita bebas mau menggunakan penyelesaian yang mana. Nah, untuk lebih gampangnya atau lebih cepatnya, untuk penyelesaian SPLDV itu kita gunakan saja yang metode gabungan, yaitu eliminasi dan juga substitusi. Oke, dari sini, kalau untuk menyelesaikan atau kan kalau metode gabungan kita pakai eliminasi dan substitusi ya. Di sini kita pakai eliminasi terlebih dahulu. Nah, kalau mau mengeliminasi suatu variabel, itu adalah biar enaknya, itu kalian perhatikan dari koefisien kedua variabel, itu yang koefisiennya paling kecil, koefisien variabel yang paling kecil. Nah, tetapi di sini kan semua koefisien dari kedua variabel itu kan udah sama ya. Jadi, kita bebas mau mengeliminasi yang X atau yang Y terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan eliminasi untuk variabel Y terlebih dahulu. Nah, berarti karena kan itu koefisien dari variabel Y itu kan udah sama. Pada persamaan pertama koefisiennya positif 1 dan pada persamaan kedua yaitu dikurangi 1 min 1. Nah, jadi dari sini karena kita akan mengeliminasi si variabel Y, maka kedua persamaan itu kita jumlahkan, kita tambahkan sehingga diperoleh 2x sama dengan 16 di sini. Ini kan x ditambah x sama dengan 2x. Kalau plus y kemudian dikurangi y itu kan sama dengan 0. Terus yang 12 ditambah dengan 4 itu kan sama dengan 16, sehingga diperoleh 2x sama dengan 16, seperti itu. Nah, kemudian karena kan kita tujuan mengeliminasi variabel y itu kan untuk memperoleh nilai x-nya. Sedangkan kalau untuk nilai x itu kan koefisiennya harus positif 1, maka di sini kedua ruas ini, 2x sama dengan 16 ini, kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 8. Nah, kemudian, karena udah diperoleh nilai x-nya sama dengan 8, maka kita substitusi x sama dengan 8 itu pada salah satu persamaan. Boleh pada persamaan 1 atau boleh yang persamaan kedua. Nah, di sini, kita substitusi x sama dengan 8 itu pada persamaan yang pertama, yaitu x ditambah y sama dengan 12. Nah, x-nya itu kita ganti dengan 8, sehingga diperoleh 8 ditambah y sama dengan 12. Nah, kemudian karena kita kan akan mencari nilai y-nya, sehingga angka 8 pada ruas kiri itu kita netralkan atau kita nolkan dahulu dengan cara menguranginya dengan 8. Maka 8 dikurangi 8 ditambah y sama dengan 12 dikurangi 8, sehingga diperoleh nilai y-nya sama dengan 4. Nah, jadi dari proses eliminasi dan juga substitusi tadi diperoleh penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 8,4, seperti itu.
Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini soalnya masih sama. Tentukan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 4 dan negatif 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita bebas menggunakan cara yang mana. Nah, tetapi karena di situ tidak ada syarat harus menggunakan cara yang mana, maka lebih mudahnya dan lebih cepatnya kita gunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan juga substitusi. Nah, di sini kita perhatikan ya. Untuk persamaan pertama, 2x dikurangi y sama dengan 4. Perhatikan koefisien pada variabel x. Di sini koefisien pada variabel x itu sama dengan 2. Kemudian koefisien pada variabel y itu min 1. Kemudian kita perhatikan pada persamaan kedua. Di sini koefisien untuk variabel x-nya yaitu min 2 dan koefisien pada variabel y-nya itu min 3. Nah, lalu mau yang mana terlebih dahulu? Mau eliminasi yang x dulu atau yang y dulu? Nah, kita perhatikan ya. Kan kalau mau mengeliminasi, biar mudahnya kita cari koefisien variabel yang paling kecil. Di sini, pada persamaan pertama, koefisien variabelnya paling kecil itu yang variabel y, yaitu min 1. Nah, tetapi di sini perhatikan pada koefisien variabel x. Pada kedua persamaan, koefisien variabel x-nya itu sudah sama. Yang ini 2, yang persamaan pertama itu 2, yang persamaan kedua itu negatif 2. Jadi di sini kita eliminasi terlebih dahulu untuk variabel x-nya. Nah, jadi kedua persamaan itu kita jumlahkan, kita tambahkan. Sehingga kalau 2x dikurangi 2x itu kan 0. Kemudian min y ditambah min 3y itu kan menjadi min 4y. Terus 4 dikurangi 4 itu kan sama dengan 0, sehingga diperoleh min 4y sama dengan 0. Nah, karena untuk mencari nilai y-nya, maka koefisien si variabel y-nya ini kita ubah agar dia menjadi positif 1. Jadi untuk mencari si nilai variabel y-nya ini, koefisiennya harus bernilai positif 1. Nah, maka si min 4y sama dengan 0 ini kita bagi dengan negatif 4, sehingga diperoleh y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian setelah diketahui y sama dengan 0, kita substitusi y sama dengan 0 pada salah satu persamaan di sistem persamaan linear dua variabel ini. Boleh pilih persamaan pertama atau persamaan yang kedua, bebas. Nah, di sini kita akan substitusi y sama dengan 0 pada persamaan yang pertama, yaitu 2x dikurangi y sama dengan 4. Nah, y-nya kan kita ganti dengan 0. Jadi 2x dikurangi 0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 4. Nah, di sini kita akan mencari si nilai x-nya. Sehingga kita si 2x sama dengan 4 ini, kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 2. Nah, jadi diperoleh penyelesaian untuk SPLDV tersebut adalah 2,0 seperti itu. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Di sini soalnya masih sama ya. Itu tentukan penyelesaian dari persamaan si SPLDV tersebut, yaitu y sama dengan 2x dan juga 6x dikurangi y sama dengan 8. Oke, di sini kita perhatikan ya. Untuk persamaan yang pertama. Yang pertama ini kan dia y sama dengan 2x, berarti nilai y itu sama dengan 2x. Nah, kemudian persamaan yang kedua yaitu 6x dikurangi y sama dengan 8. Dari sini, dari kedua persamaan ini kan salah satunya udah kita ketahui untuk nilai y-nya. Maka di sini kita gunakan saja metode substitusi biar lebih cepatnya. Nah, karena kita gunakan metode substitusi, nih,
seperti ini. Kita misalkan untuk Y sama dengan 2X itu persamaan pertama. Kemudian 6X dikurangi Y sama dengan 8 itu kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini karena kita udah ketahui nilai Y-nya itu sama dengan 2X pada persamaan pertama, maka kita substitusi persamaan pertama pada persamaan kedua. Jadi, persamaan kedua itu kan 6X dikurangi Y sama dengan 8. Nah, kita substitusi Y-nya itu dengan 2X, atau kita ganti Y-nya dengan 2X. Sehingga menjadi 6X dikurangi 2X sama dengan 8. Nah, maka diperoleh 4X sama dengan 8. Nah, di sini kita kan akan mencari si nilai X-nya. Untuk mencari si nilai X-nya itu kan berarti koefisien variabel X itu harus bernilai positif 1. Maka kedua ruasnya kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian karena sudah diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 2, kita substitusi X sama dengan 2 pada salah satu persamaan untuk mencari si variabel Y-nya. Di sini kita akan substitusi X pada persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X. Berarti X-nya itu kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi Y sama dengan 2 dikali 2. Maka diperoleh Y-nya sama dengan 4. Nah, dari penyelesaian menggunakan metode substitusi tersebut, diperoleh penyelesaian dari SPLDV adalah 2,4. Untuk X-nya sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 4. Seperti itu. Oke, kemudian untuk contoh soal yang keempat. Nah, di sini jika diketahui 5P ditambah Q sama dengan 10 dan 12P ditambah 3Q sama dengan 18, tentukan nilai dari 2P ditambah Q. Ini soalnya mungkin sedikit berbeda dari soal yang pertama sampai ketiga tadi ya. Oke, langsung saja untuk penyelesaiannya. Ini perhatikan ya. Di sini, ini kan untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ini, koefisien variabelnya yang paling kecil itu kan pada variabel Q, yaitu 1. Kemudian perhatikan pada persamaan kedua, koefisien variabelnya yang paling kecil itu adalah 3, yaitu pada variabel Q. Nah, di sini kita akan menggunakan penyelesaian SPLDV metode gabungan, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, tadi kita lihat di sini kan tadi yang koefisien variabelnya paling kecil pada persamaan pertama itu Q. Kemudian pada persamaan kedua yaitu juga Q. Nah, maka di sini kita akan eliminasi variabel Q terlebih dahulu. Nah, untuk mengeliminasi si variabel Q, maka di sini perhatikan pada persamaan yang pertama, koefisien variabel Q pada persamaan pertama itu kan bernilai 1. Kemudian koefisien variabel Q pada persamaan kedua itu 3. Nah, untuk mengeliminasi si variabel Q, maka koefisiennya itu kita samakan terlebih dahulu. Sehingga untuk persamaan pertama itu kita kalikan dengan 3, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga diperoleh untuk persamaan pertama setelah kita kalikan 3 menjadi 15P ditambah 3Q sama dengan 30. Kemudian yang persamaan kedua, karena kita kalikan dengan 1, maka tetap sama, yaitu 12P ditambah 3Q sama dengan 18. Nah, di sini koefisien pada variabel Q itu kan udah sama ya. Jadi, tinggal kita hitung saja. Karena di persamaan pertama itu variabel Q-nya itu dia bernilai positif dan koefisien pada variabel Q di persamaan kedua itu bernilai positif juga, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. 15P dikurangi 12P menjadi 13P, menjadi 3P. Kemudian yang 3Q dikurangi 3Q itu kan sama dengan 0. Ini 3Q dikurangi 3Q sama dengan 0. Kemudian 18
30 dikurangi 18 itu kan sama dengan 12, sehingga diperoleh untuk 3P-nya itu sama dengan 12. Nah, karena kita akan mencari si nilai P-nya, maka koefisien dari nilai P-nya itu kita ubah agar dia menjadi positif 1. Maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh untuk nilai P-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian karena sudah diketahui untuk nilai P-nya itu sama dengan 4, maka kita substitusi P sama dengan 4 pada salah satu persamaan ini. Nah, di sini kita akan substitusi P sama dengan 4 pada persamaan yang pertama. Berarti di sini kita persamaan pertama itu kan 5P ditambah Q sama dengan 10. Berarti ini P-nya kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi 5 dikalikan dengan 4 ditambah P sama dengan 10. Maka diperoleh 20 ditambah Q sama dengan 10. Nah, di sini 20 pada ruas kiri itu kita netralkan dahulu karena kita akan mencari si nilai Q-nya. Sehingga 20 dikurangi 20 ditambah Q sama dengan 10 dikurangi 20. Maka diperoleh untuk Q-nya itu sama dengan negatif 10. Nah, dari proses eliminasi dan juga substitusi tadi kan udah diperoleh untuk nilai P sama dengan 4 dan juga nilai Q-nya itu sama dengan negatif 10. Nah, kemudian kita cari untuk nilai 2P ditambah Q. Seperti pada pertanyaan tadi kan kita diminta untuk mencari nilai 2P ditambah Q. Nah, maka caranya ini nilai P dan Q-nya itu kita substitusi pada 2P ditambah Q. Jadi, 2P ditambah Q itu sama dengan 2 dikalikan dengan 4 ditambah negatif 10, sehingga menjadi 8 dikurangi 10. Diperoleh negatif 2. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai dari 2P ditambah Q itu sama dengan negatif 2. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kelima, contoh soal yang terakhir di sini. Dan ini yang kelima, yaitu tentukan grafik penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 4, dan 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini berarti kan kita menggunakan penyelesaian SPLDV metode grafik. Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu untuk 2X ditambah Y sama dengan 4 itu sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 3X ditambah Y sama dengan 6 kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, kemudian yang pertama yaitu kita gambar persamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu yang 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, cara menggambarnya seperti biasa, kita cari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y-nya di persamaan 2X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu X itu kan berarti X-nya sama dengan 0. Nah, maka si 2X ditambah 2Y sama dengan 4, itu X-nya kita substitusi dengan 0, sehingga menjadi 2 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 4, maka diperoleh 2Y sama dengan 4. Nah, di sini karena kita akan mencari nilai Y-nya, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, maka diperoleh Y-nya sama dengan 2. Kemudian, kita cari untuk titik potong terhadap sumbu Y, yang berarti Y-nya sama dengan 0. Maka di sini untuk 2X ditambah 2Y sama dengan 4 ini, Y-nya kita ganti dengan 0. Maka menjadi 2X ditambah 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2X itu sama dengan 4. Nah, karena akan mencari nilai X-nya, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Tabel untuk persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, tadi untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh titik koordinatnya nanti yaitu 0,2. Nah, kalau semisal X, Y-nya ini sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh titik koordinatnya yaitu 2,0. Nah, maka gambar grafik untuk persamaan yang pertama yaitu persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 4 itu seperti ini. Ini terhadap sumbu
X-nya itu kan 2,0. Kemudian terhadap sumbu Y-nya itu 0,2. Jadi ini si gambar garis dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita akan menggambar untuk persamaan yang kedua. Itu kita cari titik potong untuk sumbu X terlebih dahulu, yang berarti X-nya itu kita ganti dengan 0. Tadi kan persamaan yang kedua itu kan 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di sini X-nya itu kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh nilainya sama dengan 6. Kemudian, kita cari titik potong untuk sumbu Y-nya, yang berarti Y sama dengan 0. Maka, di sini untuk persamaan kedua, yang 3X ditambah Y sama dengan 6 itu, Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh 3X sama dengan 6. Nah, karena akan mencari nilai X-nya, maka kedua ruasnya itu kita bagi dengan 3, sehingga diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 2. Kemudian, kita susun ke dalam tabel untuk persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, untuk persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6 ini, kalau X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh untuk titik koordinatnya itu yaitu 0,6. Kemudian, untuk Y-nya sama dengan 0, kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 2. Jadi diperoleh titik koordinatnya yaitu 2,0. Sehingga diperoleh grafik penyelesaian SPLDV-nya itu seperti ini. Untuk ini, di sini, ini itu titik potong antara kedua persamaan, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Dan juga 3X ditambah Y sama dengan 6. Nah, si titik potong Y ini di titik 2,0 ini merupakan penyelesaian dari SPLDV-nya. Nah, jadi penyelesaian SPLDV-nya itu yaitu 2,0. Seperti itu. Ini grafik untuk penyelesaian SPLDV si 2X tambah 2Y sama dengan 4 dan 3X ditambah Y sama dengan 6 seperti ini di titik 2,0. Oke. Untuk contoh soal dan pembahasannya cukup segitu saja dulu. Kemudian selanjutnya silakan kalian kerjakan untuk penilaian harian bab 5. Nanti ada 10 soal. Untuk waktu pengerjaannya maksimal sampai hari Kamis pukul 23.59 ya. Nanti di Google Form-nya akan saya beri waktu sampai hari Kamis pukul 23.59. Jadi segera dikerjakan saja untuk penilaian harian bab 5. Itu nanti ada sekitar 10 soal. Sekian dari saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!